Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5. Kami akan mempresentasikan manajemen produksi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Irwanto Kutuklama. Saya akan mewakili dua teman saya, yaitu Vilkanova Doa, Junior Evista Aldin. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dari bahan-bahan atau sumber-sumber faktor produksi dengan tujuan untuk dijual lagi. Ada beberapa proses produksi menurut pembagian yang macam-macam digolongkan menjadi 4 golongan. Pertama, sifat produk. Kedua, tipe proses produksi. 3, berdasarkan manfaat yang diciptakan. 4, teknik proses produksi. Jadi untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, perusahaan menggunakan sebagai sumber daya. Sumber daya harus dikelola secara optimal dalam bentuk tentukan lokasi yang tepat, mencari sumber bahan baku, daerah konsumen, mengatur penempatan mesin, merencanakan proses produksi, menjaga pekerjaan lain yang bersifat teknis dalam pabrik. 4 golongan proses produksi. Yang pertama, sifat produksi. Hal ini biasanya dibedakan apakah produk yang akan diproduksikan mencerminkan sifat khusus dari konsumsi pembeli, ataukah produk yang akan diproduksi merupakan produk standar yang didasarkan pada keputusan perusahaan. Produk spesifik. Pembeli menginginkan adanya spesifikasi tertentu dari suatu produk, misalnya produk mobil, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Produk yang kedua, produk standar. Produk standar menjadi keputusan perusahaan akan mengakibatkan proses produksi yang dipakai akan berbeda dengan proses produksi untuk produk pesanan. Karena perusahaan yang membuat produk standar berarti perusahaan tersebut membuat produk yang ukurannya standar dan jumlahnya sangat banyak, karena bertujuan untuk dikirimkan kepada pembeli atau penyalur. Contohnya televisi, sikat gigi, pakaian bayi, dan lain sebagainya. Dua tipe proses produksi dibagi menjadi dua tipe. Pertama, ada tipe proses produksi terus-menerus. Biasanya terjadi pada industri-industri yang hanya mempunyai suatu shift operasi maupun kegiatan tersebut tidak terhenti dalam jangka waktu yang lama, serta barang yang dihasilkan hampir mempunyai bentuk hampir sama. Contohnya perusahaan semen, tekstil, mobil, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tipe proses produksi terputus-putus. Tipe ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang diproduksinya berdasarkan pesanan dan konsumen. Misalnya mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, manfaat yang diciptakan. Ada 5 manfaat lagi yang dibagikan. Lalu yang pertama ada manfaat dasar. Manfaat dasar akan terjadi jika kegiatan yang dilakukan perusahaan merupakan kegiatan yang bergerak dalam bidang pengambilan dan penyediaan barang-barang atau hasil-hasil dari sumber yang sudah tersedia oleh alam. Misalnya perusahaan tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, manfaat bentuk. Proses produksi ini terjadi setelah manfaat dasar dilakukan, kemudian baru dilakukan proses selanjutnya untuk menciptakan manfaat yang lebih baik lagi, misalnya maba. Manfaat waktu. Yang ketiga, manfaat waktu. Manfaat waktu dihubungkan dengan kenaikan nilai barang yang mempunyai selisih waktu, misalnya disimpan di pergudangan setelah harga-harga naik, maka beras tidak habis dalam masa turunnya harga, karena waktu berjalan terus menyebabkan nilai beras tersebut bertambah. Lalu yang keempat, manfaat tempat. Manfaat tempat dapat ditemukan pada perusahaan transportasi. Perusahaan apakah itu? Ada kereta api, kendaraan truk, maupun pesawat udara akan menyebabkan bertambahnya manfaat barang yang dipindahkan tersebut. Contohnya hasil-hasil pertanian yang dari desa diangkut ke kota. Lalu yang kelima, manfaat milik. Usaha untuk memindahkan barang beri hak milik orang yang satu ke orang yang lain. Contohnya ada pedagang, ada toko, dealer, distributor, atau pengecer, dan lain sebagainya.
Lalu yang keempat, teknik proses produksi dibagi beberapa macam, yaitu pertama, proses ekstraktif adalah proses yang dijalankan dengan mengambil langsung dari sumber alam yang telah tersedia. Contohnya ada proses penambangan, perusahaan perikanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, proses analitis. Proses untuk menguraikan atau memisahkan dari suatu bahan mentah tertentu beberapa macam bentuk yang menyerupai jenis aslinya, contohnya Pertamina. Lalu yang ketiga, proses fabrikasi. Proses fabrikasi atau pengubahan merupakan proses mengubah barang mentah menjadi barang yang siap pakai. Biasanya menggunakan alat seperti mesin, dan hasil keluaran dapat bervariasi. Contohnya pakaian, proses pembuatan sepatu, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, proses sintesis. Proses mengkombinasikan beberapa bahan dalam suatu bentuk produk, misalnya perusahaan kimia, obat-obatan, gelas, kaca, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, proses assembly. Berarti merangkaikan beberapa produk jadi untuk atau setengah menjadi produk baru tanpa merubah bentuk fisik susunan kimianya. Contohnya perusahaan alat listrik. Lalu kegiatan produksi. Pada fungsi produksi di sini, seorang manajer produksi akan menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan dan harus diatasinya. Masalah-masalah di bagian produksi diantaranya perencanaan produksi, perencanaan fasilitas fisik produksi, pengendalian produksi, pengendalian persediaan dan kualitas produksi, pemeliharaan peralatan. Perencanaan perusahaan. Perencanaan produksi adalah suatu proses kegiatan penelitian dan pengembangan produk maupun produk lama yang nanti akan dan telah diproduksi perusahaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan produk adalah sebagai berikut. Pertama, manfaat produk bagi konsumen. Yang kedua, permintaan pasar. Yang ketiga, potensi pasar, kemungkinan pengembangan produk di masa yang akan datang. Yang terakhir, kekuatan persaingan, dan lain sebagainya. Adapun keputusan-keputusan yang menyangkut kegiatan produksi berkaitan dengan masalah-masalah pokok yang meliputi pertama, jenis barang yang akan dibuat, misalnya desain, metode pembuatan barang. Lalu yang kedua, jumlah barang yang akan dibuat. Lalu yang ketiga, penentuan peralatan yang akan dipakai. Lalu yang kedua, perencanaan fasilitas fisik produk adalah merupakan suatu proses integrasi di mana semua aspek produktivitas harus dipertimbangkan dengan masak atau matang. Misalnya gedung, tempat bekerja, mesin, dan lain sebagainya. Aspek-aspek perencanaan fasilitas fisik perusahaan terdiri dari yang pertama, penentuan lokasi perusahaan, bangunan, perencanaan tata letak fasilitas produk, perencanaan lingkungan kerja. Lalu yang ketiga, pengendalian produksi adalah berbagai kegiatan dan metode yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola, mengatur, mengkoordinir, dan mengarahkan proses produksi ke dalam suatu arus aliran yang memberikan hasil dengan jumlah biaya yang seminimum mungkin dengan waktu yang secepat mungkin. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, order control. Perusahaan yang beroperasi berdasarkan pesanan dari konsumen sehingga kegiatan operasionalnya juga tergantung pada pesanan tersebut. Lalu yang kedua, flow control. Perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan produk standar sehingga sebagian produk merupakan produk untuk persediaan dalam jumlah besar. Lalu yang keempat, pengendalian persediaan dalam kualitas. Pertama, pengendalian persediaan bahan baku. Dengan adanya pengendalian bahan baku, perusahaan akan berusaha untuk menyediakan bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi sedemikian rupa agar berjalan dengan lancar tanpa terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan. Ada suatu cara untuk menentukan berapa sebenarnya jumlah bahan baku yang perlu disediakan perusahaan dengan biaya paling minimum. Caranya adalah menggunakan analisis
ekonomi